Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almar Helmudi. Kita akan membahas secara mendalam mengenai metode pengintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu bagaimana sebuah organisasi menyatukan kepentingan perusahaan dan karyawan agar terciptanya kerjasama yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Pengintegrasian ini sangat penting karena pada dasarnya perusahaan tidak akan mampu mencapai tujuannya jika hubungan antar manusianya tidak berjalan dengan baik. Mari langsung saja kita membahas pada metode yang pertama, yaitu hubungan antar manusia atau human relation. Human relation adalah dasar terciptanya suasana kerja yang sehat. Dalam sebuah organisasi, manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas. Karena itu, hubungan kerja sama yang baik akan menciptakan komunikasi yang lancar dan kolaborasi yang solid. Melalui pendekatan human relation, perusahaan berupaya membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis antara para karyawan maupun antar karyawan dan pemimpin. Komunikasi yang terbuka mencegah kesalahpahaman, menumbuhkan rasa saling percaya, dan memperkuat hubungan emosional antar anggota tim. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga dapat mengurangi potensi konflik. Konflik yang tidak dikelola dapat menurunkan produktivitas, kemudian mengganggu proses kerja. Namun, ketika hubungan antar manusia berjalan dengan baik, konflik yang muncul dapat diselesaikan secara bijaksana dan bahkan meningkatkan solidaritas tim. Dalam praktiknya, metode ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti team building, diskusi rutin antar departemen, dan pendekatan interpersonal dari pimpinan dan bawahan. Metode pengintegrasian berikutnya adalah motivasi atau motivation. Dalam dunia kerja, motivasi merupakan energi pendorong yang membuat seseorang mau melakukan pekerjaan dengan lebih semangat dan produktif. Tanpa motivasi, kemampuan tinggi pun tidak akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Motivasi sendiri dapat berbentuk motivasi langsung, seperti pemberian insentif, bonus, penghargaan, hingga kompensasi finansial. Ini adalah bentuk motivasi yang secara langsung dapat dirasakan oleh karyawan. Selain itu, motivasi juga bisa berbentuk tidak langsung, misalnya fasilitas kerja yang nyaman, hubungan yang aman, hubungan dengan rekan kerja yang sehat, kesempatan berkembang, serta kebijakan perusahaan yang mendukung kesejahteraan. Hal-hal seperti pelatihan, jenjang karir yang jelas, hingga pengakuan atas pencapaian juga menjadi sumber motivasi yang penting. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka akan lebih terikat pada perusahaan dan bekerja dengan sepenuh hati. Metode yang selanjutnya adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi, membimbing, mengerahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran pemimpin dalam proses integrasi sangat besar. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menjadi panutan, memberikan dukungan moral, serta mampu membaca kondisi emosional timnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum diterapkan. Yang pertama adalah otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri, karyawan hanya mengikuti. Ini cocok untuk kondisi yang mendesak. Yang kedua adalah partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Gaya ini lebih membangun kebersamaan. Dan yang terakhir adalah delegatif, yaitu pemimpin memberikan kepercayaan besar kepada karyawan untuk mengelola pekerjaan. Ini cocok untuk tim yang sudah matang. Dalam proses pengintegrasian, pemimpin idealnya mampu mengombinasikan gaya-gaya tersebut sesuai situasi. Pemimpin yang tepat dapat meningkatkan loyalitas, menurunkan konflik, dan menggerakkan tim menuju performa terbaik. Dan metode yang terakhir adalah kesepakatan kerja bersama atau biasa disebut dengan KBB. Ini merupakan kesepakatan resmi antar manajemen perusahaan dan serikat pekerja
yang memuat hak, kewajiban, serta aturan kerja yang disetujui bersama. KBB merupakan wujud nyata dari musyawarah dan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Melalui KBB, karyawan mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka, seperti jam kerja, sistem penggajian, cuti, hingga keselamatan kerja. Sementara perusahaan juga memiliki pedoman yang jelas dalam mengatur operasional tenaga kerjanya. Tujuan utama KBB adalah mencegah konflik dan menciptakan integrasi yang serasi dalam perusahaan. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, hubungan industrial menjadi lebih stabil dan terarah. Dari semua penjelasan dapat kita simpulkan bahwa metode pengintegrasian bukan hanya tentang aturan kerja, tapi tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan hubungan kerja yang manusiawi, bermakna, dan saling menguntungkan antar perusahaan dan karyawan. Dengan hubungan kerja yang baik, motivasi tinggi, kepemimpinan yang efektif, serta KBB yang adil, perusahaan dapat berkembang lebih maju dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua untuk memahami peran penting pengintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Untuk itu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.